إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat seiring salam, mari kita sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi saudara kita mengatakan 5 menit aja ya, 5 menit saja, tidak banyak-banyak. Jadi mukadimahnya sudah 3 menit, ini tinggal 2 menit lagi. Mukadimahnya sudah panjang. Nah, jadi seperti itu. Beruntung Pak, bersyukur kepada Allah, kita bisa melaksanakan daripada sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah tabungan yang besar sekali. Belum tentu kita ini mau hidup nanti siang, sore, malam lagi. Maka diawali dengan sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah sholat sepanjang malam. Seolah-olah kita melaksanakan sholat sepanjang malam. Berapa Pak? Hitungannya berapa? Bisa jadi para sahabat bisa ada yang sholat subuh, sholatnya sebelum subuh ini 1000 rakaat, ada yang 2000 rakaat, ada yang ratusan rakaat. Nah, bisa jadi kalau kita ini membacanya ayat pendek-pendek, bisa jadi banyak lagi. Nah, seperti itu. Rakmatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat qobliyah subuhnya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, maka beruntung Pak. Bersyukur dan beruntung. Nikmat yang paling besar adalah nikmat diberi kesempatan untuk mentaati Allah. Ini yang perlu kita. Belum tentu kita diberi berkelanjutan. Maka kita doa, ya Allah, berilah kesempatan untuk sholat berikutnya, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Nah, keuntungan daripada sholat nafil, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, ini pahalanya berapa? Pahalanya seperti tahajud di malam hari, mulai dari setelah isya sampai menjelang fajar. Ini sholat rawatibnya Pak, belum sholat wajibnya. Ini baru sholat rawatib. Barang siapa yang istiqamah menjaga sholat sebelum sholat zuhur 4 rakaat sama dengan qiyamul lail. Sama dengan qiyamul lail. Maka kita istiqomahkan. Perlu yang kita tanamkan, bagaimana kita ini bisa menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam. Mulai sebelum melaksanakan aktivitas yang lain. Maka barang siapa yang salat tahajud di malam hari, inilah awal daripada kehidupan kita.
Salat 2 rakaat, 1 rakaat salat witir. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Ini istiqomah. Dan bagaimana kita ini bisa istiqomah melaksanakan salat berjamaah. Istiqomah melaksanakan salat berjamaah. Istiqomah. Dalam hadis, man shalla lillahi arba'ina kutibalahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa yang istiqomah menjaga salat wajib selama 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka akan mendapatkan 2 jaminan. Yang pertama yaitu Allah SWT bebaskan daripada sifat munafik. Yang kedua, Allah SWT akan selamatkan daripada azab api neraka. Besok tatkala kita meninggal, maka kita dibebaskan daripada azab api neraka. Nah, untuk menjaga seperti ini mesti kita hari-hari kita manage. Bagaimana saya bisa sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, sholat subuh lagi selama berapa? 40 hari 40 malam. Ini kalau di tempat kita. Kalau kita berangkat ke tanah suci namanya arba'in. Kita di Madinah sholat selama 8 hari. 5 kali 8 40 kali waktu. Seperti itu. Sama. Kalau di sana 8 hari, kalau di sini 40 hari, 40 waktu. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman kepada kita. Dan kita istiqomah kan, Pak. Sayang, Pak. Sudah sholat subuh berjamaah, kita jaga zikir pagi petang kita. Bagaimana kita istiqomah bisa melaksanakan sholat namanya sholat syuruk, sholat isyraq. Sholat munculnya matahari dari ufuk timur. Barang siapa yang istiqomah menjaga sholat 2 rakaat, sholat isyraq, pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nabi mengulangi sampai 3 kali. Yang sempurna, yang sempurna. Seperti itu. Kalau kita ini, jadi ibadah haji itu mudah, Pak. Bukan mesti nak kita 40 juta harus berangkat tanah suci. Istiqomah setelah sholat subuh, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali. Baca istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Barang siapa yang istiqomah membaca tasbihat, menandakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah dihidupkan, diberi rizki, diberi makan, diberi rumah, diberi istri, diberi anak, diberi segala-galanya. Tanda syukur kita kepada Allah SWT, maka kita memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan keuntungannya barang siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 1 kali kita ucapkan, pahalanya apa? Pahalanya akan ditanamkan satu tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam surga. Dan tumbuhan ini, batang ini dikelilingi kuda yang sangat kencang selama berapa? Selama 1 bulan perjalanan. Yang mengelilingi bukan kita, tapi malaikat. Dikelilingi 1 bulan perjalanan, tidak akan sampai ke tempat tujuan. Alangkah besarnya, alangkah murahnya Allah SWT. Nah, yang kedua, jangan tinggalkan kita membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali, minimal 100 kali, pagi dan petang. Barang siapa yang istiqomah menjaga sholawat, mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya. Besok ini umatnya Rasulullah itu banyak kelompok, Pak. Ada 1 kelompok sudah mau masuk surga, tapi dihalau oleh malaikat, dicegat oleh malaikat. Maka Rasulullah tanya kepada Jibril, hai Jibril,
Mengapa? Ini kan umat aku, ini kan umat saya. Betul, ini memang umat kamu, tapi ibadahnya tidak cara yang aku contohkan. Kamu contohkan. Maka ibadah kita ini harus kita ada contoh, Pak. Ada contohnya. Yang terakhir yaitu bagaimana kita ini bisa istighfar setiap hari. Karena dosa-dosa kita mulai dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali, ini dosa kita ini banyak sekali, Pak. Mulai dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga, dosa otak kita, dosa hati kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa seluruh tubuh kita. Maka sebelum berangkat ke masjid ada amalan, Allahumma ja'alni nuro. Ya Allah, jadikanlah kami seluruh tubuhku jadikan nur. Wa fi basari nuro, wa fi aini nuro, wa fi fami nuro, wa fi yadaini nuro, wa fi yamini nuro, wa fi simali nuro, wa fi fauqi nuro, wa fi tahti nuro, wa fil lahmi nuro, daging kita, wa fi yadaini nuro, wa fi seluruh tubuh kita ini jadikan nur. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.